Siarkan live. Jadi artis kan serasa man di running man banyak kamera, ada 3 kamera yang mengarah ke pekerjaannya. Penonton plus 0. Oh boleh. Sedang dari apa ngomong. Oh, selamat datang Mas Danang Saputra. Live kali ini ganti baterai Pixel 5. Baterai yang sudah disiapkan, baterai yang baru. Ini baterainya tinggal 1 stoknya, mungkin bulan Februari datang lagi. Oke, mungkin ini baterainya udah ngedrop. Tadi ini 0%, ini coba saya cas, saya nyalakan. Lumayan lama loadingnya, seharusnya cepet sih. Halo, selamat datang Sakina Azhar. Oke, ini udah masuk menu. Baterainya masih 2%, mungkin baterainya ngedrop ya ini. Pemiliknya minta diganti baterai. Waduh, ada laler ya, kelihatan ada laler. Selamat datang yang baru bergabung. Waduh, oke, langsung aja kita ganti baterainya. Step pertama, bongkar terlebih dahulu. Bongkarnya pakai bantuan blower ya, karena ini bongkarnya dari LCD, harus hati-hati. Ini sudah sedikit renggang sih, tapi nggak apa-apa, dipanasin dulu pakai bantuan blower. Selamat datang yang buat baru bergabung. Ini ya, kita renggangkan seperti ini, kelihatan nggak? Cukup berat Mas Ian, jadi bantuan blower dulu. Buat yang HP-nya sama Pixel 5 dan udah ngedrop atau kembung, bisa diganti di World Bagus Service Center. Baterai Pixel 5, Pixel 6, Pixel 7 bisa ya. 7 Pro, Pixel 6a, Pixel 4a. Oke, setelah dipanasin, ini saya pakai bantuan ini ya. Ini seperti plastik setengah mika ya, lentur tapi juga kuat ya. Hati-hati ya untuk prosesnya. Kayaknya ini belum pernah dibongkar, jadi baru pesan pertama kali dibongkar. Terima kasih yang sudah bergabung. Untuk Pixel 5 ya cukup beresiko, jadi harus hati-hati karena prosesnya ini dari LCD ya, proses bongkarnya maksudnya. Lemnya juga cukup kuat. Nah, untuk yang bertanya-tanya pakai blower merek apa, saya pakai blower merek Quick ya, blower merek Quick 857D.
Nah, ini sedikit susah, saya tambahkan thinner di area ininya, saya tambahkan thinner. Bisa pakai thinner, bisa pakai isoprofil. Hati-hati ya. Ini masih cukup kuat di sini lemnya. Akan saya blower lagi di daerah sini, di daerah atas pojok kanan. Ini Pixel 5 ya, milik customer. Dia sudah beberapa hari yang lalu memesan baterainya ya, udah DP. Untuk stok baterai Google Pixel, terutama Pixel 5 ini lumayan langka ya. Untuk merek baterainya saya nggak pakai yang merek ya. Ini kalau banyak yang bilang ini kualitas OEM. Selamat datang, selamat bergabung yang barusan bergabung. Ya, ini bisa dicontoh, siapa tahu ya mau ganti baterai sendiri. Seperti ini prosesnya ya. Hati-hati, pelan-pelan saja. Kalau daya rekat lemnya masih terlalu kuat, jangan dipaksa ya. Untuk live yang sebelumnya itu saya kalau nggak salah live tentang ganti baterai Pixel 7 ya. Kalau yang sekarang Pixel 5 ya, kebetulan adanya ini. Yang mau bertanya silakan langsung saja komen-komen, nanti ya dijawab sebisanya ya kalau ada waktu, kalau pas kelihatan ya. Ya, ini sudah mulai di daerah atas ya, ini bagian atas dekat kamera utama, kamera depan maksud saya. Maklum ya kalau agak salah-salah ngomongnya karena fokusnya terbagi, karena bongkar ginian ini harus fokus karena dari LCD. Kalau dari belakang, dari casing belakang nggak masalah ya. Ya walaupun begitu tetap harus berhati-hati juga. Utamakan kehati-hatian. Nah, ini udah mulai di area yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ini hati-hati, di sini ada fleksibelnya. Jadi harus hati-hati lah, pakai feeling. Jangan sampai kita merobek fleksibelnya. Ya mungkin yang buat kepingin tahu atau belajar bongkar-bongkar HP itu bisa kunjungi YouTube saya. YouTube saya itu namanya Teknisi Bagus. Silakan monggo yang mau lihat, subscribe juga boleh, gratis. Iya, ini sudah hampir keseluruhan terbukanya ya. Nah, ini ya. Sebelah kiri ini sudah mulai terangkat, masih ada sedikit sisa-sisa lemnya ya. Ya ini ya, sisa-sisa lemnya masih ada sedikit. Dan dikikis pelan-pelan atau diseset. Iya. Oke, ini sudah bisa terbuka.
Oke, sudah terbuka keseluruhan. Tapi terkadang ini lemnya nempel lagi gitu ya. Jadi ya harus diulang-ulangin. Iya, ini sudah terbuka ya. Sudah terpisah antara LCD dan badannya atau mesinnya. Oke, lanjut buka ini. Pengunci LCD ya. Pengunci LCD kita buka pelan-pelan juga. Untuk membukanya ini saya menggunakan bantuan apa ya, cutter. Tapi ini kurang aman sih kalau pakai kayak ginian. Pakai alat yang lebih aman lah daripada saya ya. Saya sih karena udah terbiasa. Ini penguncinya ya, pengunci LCD. Jangan sampai hilang. Kita simpan dulu. Lanjut melepas konektor LCD ya. Melepasnya saya pakai pinset, tapi lebih amannya itu pakai yang kayak gini. Penguncinya sampai terlempar. Yang pakai gini, alatnya dari plastik. Ya karena ini live-nya di 2 sosial media, di TikTok dan di Instagram. Ya mungkin nanti ngomongnya agak gantian ya. Gantian dengan admin yang memegang Instagram. Oke, LCD sudah terlepas ya. Ini ya, aman. Kita sisihkan dulu untuk LCD-nya. Nah, ini baterainya itu posisinya di sini nih. Ini baterai ya. Ini masih ada semacam apa ya ini ya? Semacam kayak karbon thermal ya. Anti panas. Oke, kita lepas dulu beberapa baut yang mengunci ini. Mengunci plat ya, semacam plat ini, semacam tulang. Ini untuk bautnya menggunakan baut berjenis Pentalock ukuran T5 ya. Nah, di sini di bawah ini juga ada tersembunyi 2 ya. Ada 2 baut lagi. Nah, ini kita angkat dulu. Nah, ini kita lepas juga. Oke, ini semua baut udah terkumpul ya, udah terlepas. Ya maaf ya, ini emang lagi musim batuk flu. Nah, lanjut sebelum lepas ininya, sebelum mengangkat tulangnya ini lepas nih, ada stiker thermalnya, bukan stiker. Karbon thermal ini lepas dulu pelan-pelan ya, ini nanti karbon thermal ini dipasang di baterai yang baru, jadi jangan sampai dibuang karena biasanya masih bisa dipakai ya. Ini udah terangkat yang bagian sini ya, maaf ya kalau sedikit ketutupan jari atau pintangan. Nah, ini ya kan bisa dilepas, ini dilepas saja keseluruhan ya, dilepas pelan-pelan, jangan sampai sobek, pelan-pelan ya, menggunakan perasaan lah intinya untuk melepasnya. Semuanya gunakan feel ya, gunakan perasaan.
Ini demo ke dua. Saya sama Oke, tinggal seperempat lagi ya. Emang kalau dilepas jadinya berkerut, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa dipakai lagi. Yang penting nggak sobek. Kurang dikit. Karena ini mudah sobek. Sobek. resikonya lebih tinggi mana kalau pixel Pixel, oh enggak, sama resikonya, sama. Lebih resikoan Pixel 4a 5G karena itu LCD yang diangkat, LCD langsung. Kalau Pixel 5 sama Pixel 6 masih ada frame-nya ya. Nah, tak kasih tahu ini. Frame-nya itu ini. Jadi ini LCD-nya ya. Ini masih ada frame. Nah, ini ya. Ini kuncian frame-nya ini. Jadi kita melepasnya dari kuncian ini. Ya, ini masih ada frame kayak list ya. Apa ya? Kayak apa ya? Masih ada plastik ya, plastik penopang ya. Masih plastik penopang LCD. Jadi kalau yang sudah terbiasa ngangkat LCD Pixel 5 pasti mudah. Nah, lebih beresikoan ngangkat LCD-nya Pixel 4a 5G karena Pixel 4a 5G itu nggak ada ininya, dia langsung LCD ini yang kita angkat. Oke, untuk karbon thermalnya ya ini udah selesai ya, udah terangkat. Lanjut kita angkat ini tulangnya ya, akhirnya tulangnya bisa kita angkat. Nah ini ya, kita tulang tengah ini. Nah ini kita angkat. Nah ini ya. Nah, oke, kita sisihkan dulu, kita pinggirkan dulu, kita lepas konektor baterainya terlebih dahulu. Nah ini kita diskonekkan, kita putuskan hubungan ya listriknya antara baterai dan mesin ya. Ini ya sudah terlepas. Kemudian kita angkat baterainya ya, kita angkat baterainya. Nah biasanya baterai ini kan ada lemnya ya, cuman biasanya lem yang bawaan originalnya ini itu sudah nggak bisa molor lagi. Apa ya bahasa Indonesianya, nggak lentur, nggak apa ya, nggak bisa fleksibel lagi lah. Nah ini ya loh, ini ya, ini ya loh, ini tuh biasanya terputus di tengah jalan saat kita tarik biasanya gitu. Kalau ini bisa ya alhamdulillah, lebih mudah loh kan, putus. Ini terputus sudah ya. Kalau udah terputus gini itu biasanya cara saya itu menambahkan, ini ada satu lagi di sini, itu biasanya saya semprot pakai cairan isopropil. Bentar ya, ini saya ini saya lepas dulu yang ini. Ini juga lem juga, lem bawaannya. Nah ini sudah nggak molor mungkin ya. Nah kan udah gampang putus. Nah akhirnya kalau udah gini ya mau nggak mau pakai cairan isopropil. Nih pakai cairan ini, kontak cleaner ini loh ya, kita semprotkan secukupnya ya. Ini di daerah atas sini sama di daerah sini, di daerah bawah sini ya, pokoknya daerah sini secukupnya ya. Nah kalau ada yang tanya itu nggak payah di apa, ditambahkan cairan itu enggak ya. Jadi cairan kontak cleaner ini aman, enggak akan membuat konslet mesin. Setelah disemprotkan tunggu beberapa detik ya, kemudian saya cari ini alat pencongkel. Alat pencongkel saya tapi kok hilang ya, bentar ya, kita cari alat congkelnya, nggak ada. Aduh,
Oh ini. Nah ini ya. Alat congkel ya, ini alat congkel ya. Entah spatula entah apa wis, pokoknya ini alat congkelnya kayak gini. Cari posisi yang nggak berbahaya. Untuk nyongkelnya cari posisi yang nggak berbahaya. Kalau berbahaya ya jangan. Nah, kalau masih terasa keras, belum lunak, ya tambahkan lagi cairannya ya. Ntar ini saya masih merasakan, mencari celah. Ya, ini udah lumayan, tapi karena masih lengket, saya tambahkan cairan isopropil lagi. Silakan ada yang mau bertanya di akun pada dan jadwalnya bagus. Ya. Oke, cukup kayaknya. Coba saya angkat. Oh, masih lumayan keras. Cukup angkuh nih. Warna masih original. Masih original. Cukup kuat. Oh, yang bawah sudah lunak. Yang bawah sudah melunak. Nih ya, kalau udah lunak itu dia gampang sih, gitu loh. Nggak perlu tenaga pun bisa. Tapi kalau yang belum lunak itu pasti susah. Kayak yang atas tadi itu masih susah. Biasanya tambahkan cairan isopropil lagi itu biasanya lama-lama ya lunak ya. Ini udah melunak nih, jadi ini. Nah ini oke. Nah ini ya, ini lemnya, lem bawaan pabrik originalnya ya. Biasanya itu molor, tapi karena mungkin ya udah usia ya, udah lama ya, ini biasanya molor tapi gampang putus. Nah ini ya. Oke, yang baterai yang apa? Yang originalnya sudah terlepas. Sekarang lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem. Ya, sisa-sisa lem baik yang ada sisa dari baterainya, yang dari baterai ini tadi ya, ataupun lem yang lem LCD ya, lem LCD dan casingnya ini kan ada sisa-sisa lem. Nanti harus dibersihkan dulu sebelum dilakukan pemasangan. Oke, lanjut dulu. Kenapa harus dibersihkan? Nah, ada yang bertanya kenapa harus dibersihkan lemnya. Jadi karena lem yang lama ini sudah mungkin ya daya rekatnya berkurang, itu wajib diganti dengan lem yang baru. Nah, kenapa nggak langsung ditambahkan lem yang baru? Agar nanti posisinya itu bisa presisi. Kalau langsung ditambahkan lem yang baru itu nanti tambah tebal ya kan, tambah tebal nanti malah nggak presisi, malah menekan layarnya. Jadi kalau bisa itu kita sepresisi mungkin ya. Nah ini kan kayak gini kan menjadi gumpalan ya. Kalau kita biarkan di sini kita hanya tumpuk gitu aja, nanti ini malah tinggi posisinya itu gitu. Karena di baterai yang baru pun sudah ada perekatnya gitu. Kalau untuk yang di LCD nanti ini kalau yang punya perekat yang seperti bawaan orinya ya boleh, atau kalau nggak punya ya bisa pakai lem-lem yang universal yang khusus untuk LCD. Contohnya lem B7000 atau lem T7000 ya, nanti mungkin tahu ya, mungkin saya tunjukkan untuk lemnya. Nah ini ya, ini harap bersabar ya, untuk proses ini itu lama, untuk proses pembersihannya ini lama banget, jadi harap bersabar. Di video tutorial terlihat cepat tapi hasilnya lama ya. Kalau di video-video tutorial terlihat cepat itu, tapi ya karena itu mungkin videonya dipercepat ataupun di-cut, dipotong ya. Ya ini salah satu keunggulan ya Mas Bagus dari dulu itu, meskipun mulai dari zaman sebelum eranya smartphone sudah disempatkan untuk membersihkan lem, sudah terbawa tanpa eranya smartphone masih
dengan standar sisanya harus dibersihkan. Oh, maaf ya kalau nggak kelihatan, maaf. Pelan-pelan aja, sabar aja, nyantai. Jadi intinya membongkar sebuah HP atau memperbaiki sebuah HP seperti ganti baterai, ganti LED. Intinya santai, ya. Fokus tapi santai. Santai aja, nggak perlu terburu-buru, nggak perlu terburu. Ini harus bisa, harus enggak perlu kayak gitu. Santai aja, santai. Kita bersihkan sampai bersih ya, sampai tidak ada lemnya sama sekali. Ya ini bisa kelihatan ya, lemnya sudah numpuk di area sini. Ya lumayan lah untuk membersihkan baterai. Itu emang nggak semua orang sabar ya, nggak semua orang tuh mau membersihkan baterai, membersihkan lem. Tapi kalau saya karena sudah terbiasa, ini wajib untuk hasil yang sempurna ya. Ya walaupun nggak sesempurna bikinan pabrik ya, bagaimanapun pabrik itu pasangannya udah oke, soalnya dia pakai mesin pasangnya semua udah terukur lah intinya. Nah kemudian ini karena masih ada sisa-sisa dikit ya, masih ada lengket-lengket dikit, ini kita bersihkan menggunakan cotton bud yang dicelupkan ke thinner ya. Jadi agar fungsinya itu biar bener-bener lemnya itu bener-bener ya nggak lengket, udah hilang lah intinya gitu ya. Ya mohon maaf ya kalau pembicaraan atau kata-katanya masih banyak yang belepotan. Ini nggak terbiasa ya menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Kurang dibiasakan. Monggo kalau ada yang mau tanya-tanya. Ya yang nge-give juga boleh sih. Nge-give dikit-dikit lah. Buat Indonesia. Ya itu intinya di situ ya, cari give. Ya ini area yang ini lem baterai ini udah oke, udah mantap. Ini udah nggak lengket sama sekali. Tinggal ini yang atas ya, yang ini lem yang baterai yang atas ini. Ini kan masih ada ya sisa-sisa hitam-hitam. Coba saya langsung bersihkan pakai cotton bud ini, bisa atau enggak? Ya bisa ya, rontok ya. Nah, rontok ya, pakai cotton bud dan tentunya cairan thinner. Woi, ada tamu ya, kamu tadi diundang. Lalat. Nggak apa-apa ya. Mungkin dia juga mau belajar ganti baterai. Terus kok iso ada lalat itu saat live? Nggak apa ya, benar. Oke, monggo ada yang bertanya atau nggak kelihatan mungkin ya, ada yang bertanya tapi pas saya nggak melihat, nanti mungkin dibalas secara private. Oke, yang atas sudah oke. Ini ya udah kinclong, udah nggak ada hitam-hitamnya lagi ya, nggak ada bekas lemnya. Sekarang lanjut untuk yang ini, yang di area pinggir ini ya, area pinggir yang untuk LCD ini wajib dibersihkan juga. Nah ini mungkin kalau di kamera kan nggak kelihatan ya, hitam gitu nggak kelihatan ya, memang lemnya warnanya hitam sama kayak casingnya jadi nggak kelihatan. Tapi kalau diginikan, nah pasti kelihatan nih, molor ini, kelihatan kan? Ini lemnya, lem bawaan pabrik ya, lem bawaan pabrik. Kita lepas semuanya keseluruhan, puter ini lemnya ya, memang harus gini.
untuk menjaga agar LCD-nya tidak terlepas. Ya, ini ya. Oke, udah keseluruhan. Nah, ini ya, ini adalah lemnya. Kalau ada yang punya lem kayak model gini, boleh dipakai. Karena saya nggak punya, saya pakai lem T7000. T7000 warnanya lemnya itu hitam, khusus untuk pemasangan LCD. Ya, ini masih ada sisa-sisa sedikit, saya bersihkan pakai menggunakan bantuan pakai ini ya, apa ini? Ya, kayak pisau pedal atau cutter. Ini masih ada di daerah pojok ini. Hati-hati karena dekat kamera ya. Ini karena dekat kamera depan. Waduh, kelihatan apa enggak? Hati-hati aja, pokoknya hati-hati aja. Setiap detailnya hati-hati. Nah, di daerah sini sudah, di daerah sini juga masih ada. Mungkin kalau di kamera ya, mungkin kalian nontonnya itu nggak ada, tapi kalau kalian nangani langsung di sini lihat secara langsung itu ada, kelihatan ya sisa-sisa lem yang masih menempel. Nah, udah selesai. Nah, kalau udah selesai, untuk memastikan agar tidak ada tersisa lem yang masih ada nempel, ini saya bersihkan pakai cotton bud kayak gini. Nah, gini ya, pakai cotton bud. Sambil ini sekalian membersihkan ya, apa ya, agar kalau ada debu-debu itu terangkat ya, terangkat sekalian gitu. Nah, ini dunia ya. Ya, Pak, ngomongnya sedikit campuran ya sama bahasa Jawa Malangan ya, Kota Malang. Kalau ada yang tanya ya, ini saya di lokasi di Kota Malang. Terima kasih yang barusan bergabung ya. Bentar ya, ini istirahat bentar. Oke. Oke, udah selesai. Nah, setelah itu ini kan udah selesai ya, lem yang di area sini udah selesai. Lanjut yang di sini. Nah, di area sini juga ada. Nih, kalau nggak percaya ini saya buktikan lemnya. Jadi lemnya itu nempel ya, ini nempel ya, kelihatan ini nempel. Saya coba ya. Oke, bentar. Servis apa? Iya. Ini. Pikiran ini gini mas, jadi kadang-kadang ada jadi kalau sedikit Bentar ya, data summer jadi biar fokus suaranya. Ada yang masuk, ada yang servis data summer. Nah, ini ya, nih. Nah, ini adalah lem yang tertempel di bagian flash LCD ya. Kemarin habis menyapa tadi bukan, dan nggak bisa bukan terus nggak bisa. Halo, Sasono bin Suin, selamat bergabung.
Waktu layar speakernya kan bisa dari mana? Oke. Jadi Oppo A5. Hmm. Bisa pilih. Ada volumenya. Nanti ini ganti LED. Oh, Pak.
Halo Mas Normal Service, selamat datang Mas Normal Service. Oh, terima kasih sudah di like Mas Normal Service. Gimana Mas Normal Service, rame? Oh, hampir lupa. Karbon thermal pad. Karbon apa ya? Karbon thermal. Jangan lupa dipasang. Duh, muncul Normal Service. Kan cukup nok penguncian sih di kurang. Saya nyoting kan, saya live tak sama. Oke, terima kasih. Tapi kan saya live. Hah? Suruh persiapan baterai gimana? Hah? Suruh persiapan baterai tapi nggak ada. Jam 10 malam. Mobil malam sesi tidak bisa. Jangan malam. Ya kan? Dari sama-sama. Tidak ada yang menonton. Terima kasih. Siapa yang bikin tidak? Ada. Boleh naik sate. Di daerah ini. Salam. Iya, si Win ya. Win. Halo, si. Wis foto, Pak? Wis foto, Pak? Apa nih? Tempatnya Mas Kahar. Burung lah.
Makanya kalau ada yang mau hubungan, nah, ada pulang satu. Sudah pulang. Belum melihat. Oke, ini step terakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yang barusan bergabung juga terima kasih Mas Sarungman. Terima kasih. Ya, ini sudah proses terakhir ya. Proses ganti baterai Pixel 5 ini sudah selesai, sudah berhasil nyala lagi. Ini baterai yang lama. Oke, sampai jumpa di video live berikutnya, mungkin tentang servis apa lagi ya, mungkin nanti saya akan cari ya. Oke, ini udah nyala ya, isi baterainya masih 54%. Oh, terima kasih yang sudah bergabung, Mas Jaka, Mas Jack. Terima kasih, ini udah selesai videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya, bye bye.